warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Apa kabar? Dan semoga selalu sehat dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera di judul, kali ini saya ingin berbagi atau sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa S1. Jadi seperti yang telah tertulis, jadi saya ingin sampaikan beberapa 3 poin penting yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui, yaitu 3 trik bagaimana menentukan judul proposal skripsi. Banyak sekali teman-teman yang kita sering jumpai bahwa kebingungan dalam menentukan proposal skripsi, terutama itu dalam judul. Nah, kali ini saya ingin berbagi trik bagaimana kita bisa menentukan judul proposal skripsi dengan mudah dan juga benar. Sejak awal memang saya sudah belajar tentang masalah research methodology. Kebetulan saya adalah jurusan bahasa Inggris. Jadi saya belajar tentang metode penelitian, tentang materi secara teori itu bagaimana bagaimana sih peneliti yang baik itu kayak gimana. Tidak hanya belajar tentang soal teori, namun saya juga mengalami selama saya pada saat jenjang akhir semester S1, bagaimana sih kendala-kendala penyebab, kemudian hal-hal yang penting lainnya yang saya alami ketika menyusun skripsi saya sehingga akhir survive, artinya akhir perjuangan. Nah, alhamdulillah sudah selesai dan mendapatkan sebagai wisuda cum laude. Yang dari materi yang saya pelajari sejak belajar research methodology, metode penelitian dalam bahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, kemudian pengalaman selama saya berjuang untuk demi skripsi saya menyimpulkan ada 3 poin penting yang perlu kita lakukan sebelum menentukan judul kita. Jadi yang dimana 3 poin ini saya rasa merupakan bisa kita bilang sebagai trik yang baik untuk kita lakukan supaya kita itu tidak kebingungan lagi nih, bagaimana sih dan apa sih judul yang perlu kita angkat. Jadi langsung to the point saja. Yang pertama adalah interest. Kita tahu interest itu apa? Interest itu adalah minat, ketertarikan, daya tarik. Jadi yang perlu kita pikirkan, ketahui, kita perlu kenali diri kita dulu. Pikirkan dan temukan, kita itu interestnya di mana sih? Kita itu tertariknya di mana? Di bidang apa? Misalkan nih contoh di jurusan bahasa Inggris ada tuh 4 skills atau 4 skill yang merupakan bagian dari bahasa Inggris. Antaranya ada writing, listening, reading, dan juga speaking. Nah, dari 4 skills ini kira-kira mana sih tempat kita tertarik? Di mana kita tertarik misalkan? Untuk itu kita perlu tahu kita itu suka di mana. Apa sih maksudnya dengan tertarik? Kita itu senangnya di mana sih? Yang ingin sekali kita kaji itu bagian apa, bidang apa, kita perlu ketahui. Misalkan nih kita senangnya itu di reading, maka kita perlu kaji lagi, perlu kita cari lagi, research lagi, bagian apa yang perlu kita kaji. Nah, pada poinnya nanti akan ketemu apa sih yang kita akan kaji, kenapa sih, lalu kenapa kita perlu kaji yang memang menurut minat kita. Karena menurut pengalaman saya selama S1 itu, dengan kita mengkaji atau meneliti sesuai dengan yang minat kita, itu akan membantu kita berproses, artinya dengan semangat, dengan spirit. Jadi ketertarikan kita terhadap bidang sesuatu itu membuat kita menjadi semakin bergairah untuk terus berproses, artinya terus memperjuangkan skripsi kita. Yang dimana kita tahu kan, seperti kata banyak orang bahwa penyakitnya mahasiswa itu adalah skripsi. Nah,
Bagaimana sekarang kita bisa mengobatinya? Inilah saya tampilkan. Yang pertama adalah cari minat teman-teman. Jadi temukanlah minat teman-teman itu di bidang apa, ketertarikannya di mana, lalu di research nanti di bidang itu apa sih kira-kira problem, temukan dia. Nah, itu bisa diangkat sebagai judul skripsi kita nanti. Dampak daripada ketertarikan itu nanti seperti yang saya bilang tadi akan membantu kita semangat. Bahkan yang namanya kita tahu sering dalam proses skripsi itu kan cukup panjang, jadi pasti ada rasa banyak sekali pun kendala yang akan menghampiri kita, diantaranya seperti hal yang katakan saja wajib itu ada rasa malas, karena ini memang belajar pasti ada rasa berat, terus berat. Jadi minat itu nanti akan membantu kita untuk mengurangi rasa malas kita ketika mengerjakan skripsi itu sendiri. Jadi minat itu nanti jadi bukan hanya sekedar menentukan judul, namun gimana nanti trik itu juga bisa membantu membimbing kita terus bersemangat memperjuangkan skripsi kita, karena pada akhirnya nanti di endingnya akan lebih baik dengan kita selalu bersemangat berjuang terus untuk mengakhiri katakan saja memperjuangkan semester akhir kita. Yang kedua adalah your knowledge. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar tertarik, artinya bukan hanya saja tentang minat teman-teman terhadap bidang tersebut, akan tapi perlu kita persiapkan. Artinya cari judul tersebut teman-teman memang sudah miliki. Boleh juga kalau memang teman-teman belum memiliki, tapi setidaknya harus memiliki ilmunya. Artinya jika memang belum, persiapkan ilmunya. Contohnya misalkan kalau teman-teman tertarik terhadap sesuatu dan belum memiliki ilmunya, maka teman-teman perlu prepare supaya ilmunya harus strong, tulisannya juga nanti semakin strong juga gitu, berkualitas, dan juga bisa membuat daya tarik terhadap readers itu, pembaca mungkin lebih bergairah ingin membaca tulisan teman-teman. Jadi your knowledge ini sangat penting dalam menentukan judul ini nanti. Bukan hanya menentukan judul saja, akan tetapi knowledge yang kita miliki akan membantu kita bagaimana bisa menulis skripsi kita dengan lancar dan juga baik. Bukan hanya sekedar kuantitas dan hanya halaman berapa nanti, akan tetapi juga kualitas dari tulisan kita tergantung pada knowledge. Nah, bagaimana kita dapatkan knowledge sekarang? Kita bisa baca lewat akses yang tersedia di internet, belajar dari guru, itu pun adalah knowledge. Makanya knowledge itu bisa kita dapatkan dengan read, listen, and ask. Jadi baca, mendengar, kemudian bertanya. Jadi membaca itu sangat penting, mendengar itu juga sangat penting, bertanya itu juga sangat penting. Tiga-tiganya itu merupakan beberapa cara bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Diterapkan 3 hal tersebut supaya ilmu kita makin bertambah. Jadi dengan bertambahnya ilmu, meluasnya ilmu tentang bidang tersebut akan membantu kita untuk mudah menulis skripsi kita, apalagi menentukan judul yang kita kaji. Jadi bukan hanya tentang bidang minat kita saja terhadap bidang tersebut, akan tetapi kita perlu persiapkan connect tidak dengan knowledge kita. Artinya perlu kita harus memperluas lagi ilmu kita tentang judul tersebut. Nah, jadi nanti bisa akan berpengaruh terhadap judul yang kita akan tentukan nanti. Yang terakhir yaitu nomor 3 adalah connection, artinya relation, hubungan, ya. Bukan hanya tentang interest, kemudian your knowledge, pengetahuan, kita perlu juga adanya connections. Artinya bahwa kita perlu ada seseorang yang memang expert di bidang tersebut, misalkan ahli komputer. Kita tertarik nih di bidang komputer, ilmu komputer, maka kita juga perlu harus knowledge tentang
ilmu komputer tersebut, supaya kita tahu loh apa yang kita ingin angkat, judul apa yang kita ingin bahas. Jadi knowledge itu juga akan membantu interest kita, kemudian relasi tersebut akan lebih mendukung bagaimana kita bisa menyusun judul kita tersebut. Artinya mereka lebih berpengalaman, akan memberikan kita saran-saran ataupun kritik bagaimana sih judul ini, bagaimana responnya, kemudian nanti akan terlihat bagaimana kualitas judul yang kita angkat. Jadi authenticity-nya akan lebih baik dengan adanya relasi ya. Dengan demikian interest, knowledge sama relation itu akan sangat mendukung terhadap judul yang kita akan angkat nanti. Bukan hanya dari segi kemudahan, namun juga akan membantu kita dalam hal segi kualitas judul yang kita akan bahas nanti itu kayak gimana untuk waktu terkini. Oleh sebab itu sangat perlu kita persiapkan tiga hal ini sebelum kita mengajukan judul kita sendiri, sebelum kita mengangkat judul kita. Itu sebabnya saya sarankan 3 poin penting tadi kita perlu persiapkan. Di antaranya pertama, interest. Cari dulu apa sih, kenali diri, apa yang kita pengen kaji, supaya nanti akan tetap bersemangat, karena memang itu salah satu yang katakan saja bisa menjadi hobi kita. Kedua, knowledge. Nanti knowledge ini akan menentukan judul kita seperti apa. Kemudian relation, hubungan kita terhadap yang memang expert di bidang yang ingin kita kaji, itu nanti akan lebih mendukung lagi, mengkritisize itu atau memberikan suggestion terhadap judul yang ingin kita kaji, supaya judul kita itu lebih complete, lebih perfect, dan juga lebih mantap ya. Jadi saya sarankan 3 hal tersebut tadi, semoga itu akan bisa membantu teman-teman dalam menentukan judul yang tepat, baik, dan juga mudah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada yang kurang, salah ataupun butuh ingin ditambah, silakan komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.